Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan update informasi terbaru terkait final 3 afirmasi terbaru untuk guru honorer yang mengabdi lama khususnya P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023. Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya untuk pelamar kebutuhan khusus di seleksi P3K Guru 2023, meskipun Kemenpan RB mengatakan bahwa guru honorer yang masuk dalam pelamar kebutuhan khusus itu tidak terhitung afirmasi serdiknya karena tidak dikenakan nilai ambang batas. Tapi dibalik itu semua ada keistimewaan teman-teman. Ternyata ada 3 afirmasi terbaru sebenarnya yang bisa tersyaratkan semuanya untuk guru honorer yang sudah mengabdi lama, terutama bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 yang tergabung dalam pelamar kebutuhan khusus di seleksi P3K Guru 2023. Oke teman-teman ya, kira-kira apa 3 afirmasi terbarunya? Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi afirmasi yang pertama atau keistimewaan yang pertama adalah pelamar P2 dan pelamar P3 itu bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, antara formasi kebutuhan khusus dengan formasi kebutuhan umum, kira-kira mana yang banyak? Yang banyak itu adalah formasi kebutuhan khusus. Kenapa? Karena Kemenpan RB itu sudah meresmikan bahwa 80% formasi itu ditujukan untuk honorer yang sudah mengabdi, dalam hal ini pelamar kebutuhan khusus, sedangkan 20% itu untuk pelamar kebutuhan umum. Jadi ini salah satu keistimewaan, otomatis banyak formasi yang bisa diisi khususnya oleh pelamar P2 dan pelamar P3, karena pelamar P2 dan P3 yang masuk dalam kebutuhan khusus, afirmasinya itu teman-teman adalah bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus, yang mana dari pihak pemerintah sendiri sangat memprioritaskan jumlah formasi untuk kebutuhan khusus, yaitu sekitar 80%. Itu afirmasi yang pertama teman-teman ya. Kemudian afirmasi yang kedua adalah didahulukan penempatan. Nah, jadi didahulukan penempatan khususnya pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3 itu hanya kalah dari P1 teman-teman. Nah, setelah penempatan P1 nantinya, maka sisa formasi itu diperuntukkan terlebih dahulu untuk pelamar kebutuhan khusus, yaitu adalah P2 dan juga P3. Nah, otomatis kalau dibandingkan dengan pelamar umum, maka lebih diprioritaskan P2 dengan P3. Sekalipun misalkan seperti ini teman-teman ya, anggaplah seperti ini, ada persaingan seperti ini ya. Misalkan ada persaingan antara P3 dengan P4 yang memperebutkan satu formasi. Nilai P3 ini adalah 450 linear ya dengan satu formasi. Kemudian nilai P4 itu adalah anggaplah 670 dan memiliki afirmasi serdik. Berarti P4 ini punya serdik, sedangkan P3 ini tidak punya serdik. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi formasi atau siapa yang akan didahulukan untuk mengisi penempatan jika diperebutkan oleh 2 guru honorer yang status prioritasnya itu berbeda? Nah, otomatis kalau berdasarkan aturan yang ada, pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3 itu didahulukan penempatannya daripada pelamar umum. Aturannya kan yang pertama adalah P1 dulu, setelah itu P2, kemudian setelah itu P3, dan terakhir adalah P4. Nah, otomatis sekalipun di sini P4 ini punya sertifikat pendidik teman-teman ya dan memiliki nilai maksimal, sedangkan nilai P3 ini nilainya rendah, tetap yang akan lulus adalah pelamar prioritas 3.
Kenapa? Karena afirmasinya itu ada, yaitu afirmasi terkait dengan keunggulan urutan kategori, sehingga teman-teman pelamar prioritas 3 sebenarnya itu tidak perlu khawatir apabila misalkan harus bersaing dengan P4 yang memiliki serdik. Serdiknya itu tidak akan bisa mengalahkan urutan kategori dari pelamar prioritas 3. Makanya dikatakan di sini didahulukan penempatan. Nah, ini adalah salah satu bentuk afirmasi yang luar biasa dari pihak pemerintah kepada guru honorer kebutuhan khusus, yaitu P2 dan P3 yang memang sudah mengabdi lama teman-teman ya. Sekalipun misalkan nilai serdik dari P2 dan P3 itu tidak terhitung, tapi 3 afirmasi terbaru ini saya rasa sudah cukup teman-teman ya untuk bisa lulus menjadi ASN P3K guru. Kenapa bisa misalkan afirmasi serdiknya itu tidak terbaca untuk P2 dan P3? Karena memang yang dikeluhkan selama ini di seleksi P3K guru itu adalah nilai ambang batas. Nah, sedangkan salah satu keistimewaan dari pelamar P2 dan P3 yaitu nilai ambang batasnya itu dihilangkan, makanya masuk di afirmasi 3. Nah, afirmasi yang ketiga di sini atau keistimewaan ketiga untuk P2 dan P3 teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan, tidak ada nilai ambang batas, hanya perengkingan. Ingat, saya ulang ya, tidak ada nilai ambang batas teman-teman ya, hanya perengkingan. Jadi sekalipun misalkan seperti ini ya, misalkan nilai seperti ini, misalkan formasi ada 2 ya, formasi ada 2, pelamarnya ini ada 2 juga, sama-sama P3, nilainya cuma 400-an atau bahkan 300-an. Maka karena di sini tidak ada nilai ambang batas ya untuk perengkingan P2 dan P3, maka otomatis sekalipun nilainya rendah ini, maka 2 guru P3 ini tetap bisa mengisi 2 formasi yang tersisa. Nah, jadi seperti itu, berbeda dengan pelamar umum teman-teman. Bedanya pelamar umum misalkan seperti ini ya, untuk pelamar umum di sini ada 3 formasi ya. Di sini ada 3 formasi, kemudian ada 1 pelamarnya yaitu P4. Sekalipun formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar P4, itu bukan jaminan bahwa pelamar P4 ini bisa langsung lulus teman-teman. Kenapa? Karena P4 itu atau pelamar umum itu dibebankan nilai ambang batas. Anggaplah misalkan tidak mencapai nilai ambang batas, maka guru P4 ini itu tidak bisa mengisi formasi di sini sekalipun formasinya lebih banyak. Lebih banyak teman-teman. Berbeda kalau misalkan pelamar prioritas 3. Misalkan di sini ada formasi guru kelas SD ada 3. Ada 3 guru kelas SD. Pelamar P3 yang tersisa itu cuma 1, maka berapapun nilai dari P3 ini dia akan tetap lulus teman-teman ya. Dia akan tetap lulus menjadi ASN P3K guru tahun 2023 karena salah satu afirmasi yang diberikan adalah tidak ada nilai ambang batas. Yang ada itu hanya perengkingan, sedangkan sedangkan formasinya lebih banyak daripada pelamar, maka perengkingan itu akan terpatahkan dan diganti dengan pengurutan dan auto penempatan teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Makanya teman-teman apabila misalkan afirmasi serdik teman-teman itu tidak terbaca atau tidak terhitung nantinya, tidak usah khawatir, khususnya bagi P2 dan P3, karena sebenarnya sudah tersirat di aturan Kemenpan RB nomor 649, sebenarnya sudah ada afirmasi, terutama itu teman-teman ya, tidak dibebankan nilai ambang batas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.